Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kenapa para pemegang kekuasaan di Indonesia menyerahkan hak penambangan kepada ormas-ormas keagamaan di Indonesia? Ini unik sih, kejadiannya kayaknya di luar nulur gitu. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Nah, pemerintah berargumentasi bahwa ini sangat baik karena tambang itu adalah sumber devisa yang sangat besar, maka sangat diizinkan kepada ormas-ormas untuk mengelolanya, yang itu pada akhirnya juga akan kembali kepada masyarakat. Begitu ceritanya. Tapi ini naif, argumentasi ini naif. Kita nanti bahaslah cerita soal kenaifan itu. Tetapi izinkan saya berburuk sangka dengan memunculkan sebuah skenario bahwa sebenarnya ini ditujukan untuk dua hal, atau satu di antara dua hal, yaitu yang pertama, izin tambang kepada para ormas agama ini diserahkan sebagai honorarium untuk pemilu kemarin. Jadi honornya karena telah memenangkan satu paslon misalkan ya di pemilu kemarin. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu justru digunakan untuk memberangus atau mengkebiri kekuatan-kekuatan publik yang dimiliki oleh ormas yang dimaksud itu. Mereka disandra begitu. Nah, kok bisa begitu? Gini, kita mulai cerita dari yang paling dasarnya. Tapi ini sekali lagi, ini mau pikiran jahat saya. Saya berburuk sangka gitu ya, tapi berburuk sangka dengan argumentasi. Jadi, ceritanya gini, kan pertambangan di Indonesia itu salah satu bisnis yang paling luar biasa menguntungkan. Kita lihat jajaran 10 orang paling kaya di Indonesia, pasti punya bisnis tambang di situ. Menteri-menteri di Indonesia yang paling tajir melintir pasti punya bisnis tambang di situ. Anggota-anggota dewan yang terhormat di situ juga banyak yang punya bisnis tambang di situ. Kenapa? Uangnya luar biasa. Dan di satu sisi uangnya luar biasa, di sisi lain tingkat kebocorannya juga luar biasa. Bisa dikatakan pertambangan itu adalah salah satu sarang korupsi di Indonesia. Konon katanya, tapi ini mah cuma konon katanya ya kata Pak Mahfud MD, kata Pak Abraham Samad gitu ya, yang mengatakan kebocoran dari tambang di Indonesia saja itu kalau misalkan tidak jadi bocor, itu bisa ngasih honor kepada seluruh rakyat Indonesia setiap orang per bulan 20 juta rupiah dari kebocorannya aja. Berarti begitu masifnya bisnis besar ini. Tetapi di sisi lain bisnis ini sangat-sangat kontroversial atas dua hal. Yang pertama itu bisnis ini benar-benar merusak lingkungan. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung sebenarnya dampak buruk dari terhadap ekonomi dan terhadap lingkungan itu bahkan lebih besar daripada keuntungan yang diambil sekarang. Tetapi dampaknya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Misalkan krisis iklim, pemanasan global, kemudian polusi air, polusi udara, dan sebagainya. Sebenarnya kalau penambangannya legal itu bisa lebih diperhatikan lagi. Tetapi yang ilegal kan banyak. Dan yang legal pun untuk pengelolaan limbahnya itu sebenarnya juga tidak terlalu terkontrol dengan sangat baik. Karena di daerah-daerah seperti itu. Nah, akibatnya apa? Banyak orang yang meninggal atau stunting atau mengalami kecacatan atau mengalami sakit kelanjutan itu gara-gara polusi yang disebabkan oleh tambang. Kemudian hewan-hewan sudah pasti banyak yang punah, meninggal, hutan-hutan dibabat, jadi lahan yang sama sekali tidak produktif untuk pertanian, dan lain sebagainya. Jadi kerusakan di dunia selain duit itu besar sekali. Itu masalahnya. Kemudian masalah yang berikutnya yang menjadi sangat kontroversial itu adalah bahwa keuntungan dari tambang itu sebenarnya sebagian besarnya hanya diterima oleh segelintir orang, mau itu pengusahanya, mau itu penguasa yang memberi izinnya. Jadi seperti itu. Bahkan di situ juga pada akhirnya ada kong kali kong lagi, seperti yang kemarin kan mantan Bupati Kutai Kartanegara itu ketahuan korupsi dan ternyata punya koleksi mobil yang bahkan melebihi yang ada di dealer. 91 kendaraan bermotor dari Lamborghini, Mercedes-Benz, kemudian Land Rover apa segala rupa. Saya sampai capek baca daftar asetnya. Itu baru yang mobilnya saja, yang motornya belum yang rumah, perhiasan, jam dan sebagainya. Itu bayangkan Bupati bisa memiliki kekayaan yang sebesar itu. Kenapa begitu? Karena Kutai Kartanegara salah satu sumber daya alamnya itu adalah pertambangan. Jadi pasti ada main-main di sana gitu ya. Ya, yang ditangkap sih seperti itu. Kita belum tahu kelanjutannya seperti apa, tapi kurang lebihnya begitu. Nah, jadi di satu sisi merusak lingkungan, di sisi lain juga ternyata yang diuntungkan hanya sekelompok elit saja, rakyatnya tidak diuntungkan. Nah,
kalau misalkan kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Gimana caranya agar cuan tetap ada, tetapi kritikan terhadap tambang itu bisa dikurangi? Kemungkinan adalah dengan cara menjadikan ormas-ormas itu sebagai benteng pertahanan. Jadi kalau misalkan rakyat nyerang, tinggal langsung ormas keambangan itu ngecap, ini halal, gitu kan? Aduh, kereta itu. Tinggal dikasih cap halal, cepring, ya udah kan beres. Kan biasanya seperti itu. Jadi maksudnya ormas keagamaan di Indonesia itu kan sebenarnya sangat-sangat powerful, Baraya. Bayangkan, pada saat pemilu mereka bisa memenangkan satu calon. Makanya diketahui bersama dulu misalkan Pak Prabowo didukung oleh FPI, Ormas Keagamaan. Pak Jokowi didukung oleh NU, Ormas Keagamaan juga. Dan karena itu mereka bisa memenangkan pemilu dengan budget yang tidak terlalu banyak. Karena ormas itu kalau misalkan ketuanya sudah ngomong kita pilih A, ya ikutan semuanya berapa juta orang gitu langsung ikutan A. Jadi ini sebenarnya sangat menguntungkan gitu. Nah, begitu kan? Nah, karena ormas itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar di Indonesia, karena rakyat Indonesia itu sangat religius dan sangat peduli dan sangat mencintai orang-orang yang berkecimpung di dunia keagamaan, maka ini bisa digunakan sebagai alat politik, gitu. Nah, jadi mereka diberikan konsesi tambang atau diberikan hak untuk mengelola tambang untuk apa? Jadi tambang yang sebenarnya sangat merah itu, yang sangat kotor itu nanti bisa dicap halal, gitu ya. Terus ketika misalkan demo-demo ditahan sama ormas itu, atau misalkan si ormas yang sebenarnya mau demo itu gak jadi karena mereka juga memiliki tambang itu. Nah, mungkinkah seperti itu? Ini sekali lagi ya, kecurigaan saya, karena pikiran saya mah selalu kotor, pikiran saya mah selalu jahat gitu. Jadi berprasangka buruk terus gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi lebih buruk di masa depan bagi orang-orang di Indonesia. Karena apa? Karena Cina. Jadi salah satu alasan kenapa batu bara begitu diminati di Indonesia dan angkanya naik terus gitu ya. Jadi berapa ratus triliun, pokoknya banyak gitu ya. Misalkan diantaranya adalah tambang batu bara. Kenapa tambang batu bara di Indonesia naik terus? Ya karena dibutuhkan sama Cina. Lah, kenapa dengan Cina? Cina tuh sebenarnya memiliki tambang batu bara juga, tetapi mereka tidak menggunakannya. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk menciptakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan di satu sisi, dan mereka tidak mau merusak lingkungannya karena mereka tahu pertambangan batu bara secara khusus itu akan merusak lingkungan. Jadi sambil mereka tidak merusak lingkungan, sambil mereka mempersiapkan sumber daya alternatif, energi alternatif, mereka ngambil di Indonesia biar mereka dapat untung dan Indonesia dapat rugi dengan kerusakan lingkungannya. Kan pinter banget tuh si Cina. Nah, berikutnya yang akan merugikan Indonesia adalah karena Indonesia sekarang sudah dibuai dengan investasi batubara yang besar-besaran, maka Indonesia akan menyiapkan mesin-mesinnya, regulasinya, semuanya yang berhubungan dengan batubara. Tepat nanti tahun 2025 sampai 2030 negara di seluruh dunia akan kompak menghentikan atau mengurangi secara drastis sumber daya fosil. Dan tahun 2030 mereka sudah benar-benar menghentikan dan pindah ke energi alternatif, di mana Cina, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan sebagainya sudah memiliki sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan, yang katakanlah namanya ITER dan sebagainya atau apapun itu, tapi mereka sudah komitmen bahwa tahun 2025 sampai 2030 mereka sudah benar-benar ramah lingkungan energinya. Jadi dampaknya apa? Itu jebakan luar biasa buat Indonesia. Indonesia sekarang habis-habisan dengan batu bara, akhirnya beli mesin baru, beli apa, pokoknya mah semuanya habis-habisan di situ. Setahun kemudian langsung terhenti semuanya. Dan Indonesia terpaksa ngambil sumber daya dari Cina yang sudah ramah lingkungan. Jadi Indonesia akan beli dari Cina dan ketergantungan sama Cina. Sumber energi di Indonesia semuanya akan tergantung sama Cina. Karena Cina sekarang sedang mengembangkannya, sedangkan Indonesia tidak gitu. dan Cina sengaja ngambil batu bara dari Indonesia biar tidak merusak lingkungan mereka. Jadi mereka bisa menghasilkan energi ramah lingkungan. Kan jebakan Batman-nya yang sangat luar biasa. Iya, saya nggak tahu pemerintah tahu dengan skenario itu atau tidak. Lagi pula kan skenario ini hanya dalam pikiran saya gitu ya, bisa jadi salah gitu kan, nggak tahu juga, saya kan bukan peneliti gitu. Saya kan juga bisa aja nanti dilarang melakukan investigasi gitu atau memberikan informasi gitu kan. Ya seperti itulah. Tapi intinya kalau misalkan si barang tambang itu atau pertambangan itu diserahkan kepada ormas, maka ormas-ormas itu pasti akan melindungi bisnis yang banyak korupsinya di situ, banyak kebocoran korupsinya itu dari kritikan-kritikan. Karena mereka sangat kuat
Begitu kurang lebihnya. Maka dalam konteks itu sebenarnya rakyat Indonesia akan sangat dirugikan, Indonesia akan sangat ketergantungan sama negara lain, kemudian ormas-ormas itu juga sebenarnya akan sangat dirugikan karena mereka menjadi tamengnya dan lain sebagainya. Makanya dalam pikiran saya skenario ini benar-benar buruk gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa ini, apakah ada mafianya atau apa, saya juga nggak tahu gitu ya. Cuman pikiran jahat saya aja, suuzonnya saya. Makanya ketika kemarin langsung keluar pernyataan ketika ormas keagamaan dipersilahkan untuk menambang gitu, langsung keluar dari HKBP. Wah, ini luar biasa, jempolnya saya kasih 5. Ya, saya kasih 5 jempol. Kalau saya punya 5 jempol kepada HKBP yang orang Batak Protestan itu. Mereka langsung menolak dengan argumentasi yang benar-benar luar biasa. Kami tidak tertarik pada duit, kami tidak silau pada kekayaan selama kekayaan itu diambil dari merusak lingkungan, menebang pohon, menggusur habitat hewan, kami tolak. Wah, luar biasa Pak. Jempolnya 5 buat bapak-bapak HKBP. Mantap. Begitupun dengan orang-orang Katolik. Ya, kemarin sebenarnya saya tidak tahu apakah itu mewakili seluruh orang Katolik atau tidak, tetapi Pak Frans Magnisuseno itu sampai mengatakan kami nggak akan ngurusin itu dan itu bukan ranah kami dan kami nggak ikut-ikutan yang seperti itu. Jadi mereka tidak silau sama kekayaan duniawi, mereka silau pada berkat dari Tuhan, Tuhannya mereka. Mantap Pak, jempolnya 5. Dan saya juga kasih jempol 5 buat Muhammadiyah yang kemarin pas ada itu mereka nggak gurung-gusuh, nggak ngambil. Wah, ini harus dihitung dulu mudaratnya apa, manfaatnya apa. Ini luar biasa. Jadi walaupun tidak langsung menolak, tetapi mereka juga harus diapresiasi karena mereka begitu bijaksananya sampai harus dihitung dulu. Kelebihannya adalah dapat duitnya banyak, kemudian kedekatan dengan penguasa, mungkin kita bisa dakwah di situ, bla 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 bla. Kejelekannya di sini merusak lingkungan apa dan sebagainya, itu mantap. Jadi ada pertimbangan yang benar-benar sangat matang agar Muhammadiyah bisa gabung ke situ. Entah itu nanti beneran gabung atau enggak, saya nggak tahu ya. Cuman dengan mereka ketika disodori itu mereka langsung mundur, tahan dulu, hold dulu, nanti kita rapat dulu, kita pertimbangkan mudarat dan manfaatnya gitu. Itu adalah sesuatu yang sangat diacungi jempol, 5 jempol buat Muhammadiyah. Dan begitupun kemarin Parisada Hindu Dharma itu kurang lebih sama seperti Muhammadiyah. Mereka juga bahkan mengutip istilah kami harus menghitung manfaat dan mudaratnya dulu karena biasanya sih kami ngurusin umat. Nah, ini mantap, ini mantap. Jadi kita akhirnya bisa mengetahui bahwa organisasi-organisasi itu atau perwakilan dari umat itu, entah itu mewakili keseluruhan atau tidak, itu benar-benar luar biasa. Bahkan kemarin Pak Din Samsudin yang perwakilan Muhammadiyah itu secara tegas menerangkan bahwa kami tidak akan terima itu, karena kalau misalkan itu berarti kami disandra dan sebagainya. Itu juga mantap. Pak Din Samsudin, jempol 5 buat Bapak. Tapi bagaimana dengan NU itu? NU gercep banget. Langsung kami terima gitu. Bahkan langsung bikin perusahaannya. Waduh, ini kan NU biasanya ngurusin kitab kuning, kenapa jadi belerang kuning? Saya nggak tahu sih nanti bagaimana NU. Cuman saya nggak ngasih jempol dulu dalam konteks ini. Walaupun ada juga beberapa dari pihak MU yang NU ya yang mengatakan menolak, tapi mereka justru secara kelembagaan malah bikin sebuah perusahaan langsung gercep banget gitu. Itu luar biasa. Bahkan sebelum saya bikin video mereka langsung sudah nerima, gercep banget itu. Ya, tapi salut buat orang-orang yang nolak gitu atau mempertimbangkan. Bagaimana dengan organisasi Salafi Wahabi di Indonesia? Nggak dapet. Kan mereka dalam tanda kutip ya bukan ormas gitu ya, mereka adalah firqoh atau ya yang semacam itulah. Tapi nggak apa-apa, kan yang Wahabi juga udah dapat jatah tambang dari Saudi Arabia kan, tambang minyak. Makanya duitnya banyak. Tapi ya sudahlah. Sekali lagi apa yang saya ceritakan barusan ini hanya buruk sangkanya saya aja gitu. Nggak neko-neko, saya nggak punya bukti, nggak punya apa. Cuman ini mah penerjemahan saya, pikiran saya atas hal itu gitu, atas pemberian hak bertambang kepada orang-orang ormas agama, itu aja sih. Ya kalau Baraya punya pikiran lainnya silahkan. Kan setiap orang juga bebas untuk berkata tentang tafsirannya sendiri. Dan saya juga nggak ngajak Baraya untuk ngikutin apa pikiran saya, apa pikiran buruk saya gitu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang berlindung di belakang Sentinel Prime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Beraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya mempromosikan buku karya saya yang alhamdulillah diterbitkan oleh Narasi. Judulnya adalah 50 Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Peradaban Islam. Ini temanya, polanya, alurnya ngikutin kayak Michael Hart yang zaman dulu. Nah sekarang ini urutkan Muslim paling berpengaruh ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 50. Tentu saja Nabi Muhammad tidak diikut sertakan ya karena itu udah beda level, tapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menambah wawasan tentang hasanah peradaban Islam. Jadi silahkan beli bukunya dan ada edisi spesial yang ditanda tangan, tapi beli bukunya harus di James Book dan nanti akan ada di semua toko buku di Indonesia, online offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ya.